anak ini aset termahal. Orang itu kadang lupa kalau harta termahalnya bagi orang tua adalah anak. Harta termahal itu bukan punya emas 1 ton. Harta termahal itu bukan punya istana yang luasnya 7.000 hektar. Ya, harta termahal itu kita punya anak yang terus bisa menjadi tabungan kita, anak yang terus bisa ngirim pahala kita, anak yang terus bisa melanjutkan perjuangan kita. Ya, itu aset yang termahal. Saya misalnya, saya ambil contoh diri saya sendiri. Ya, saya punya anak, saya punya orang tua. Ayah saya alhamdulillah almarhum, ya, meninggal usia sekitar 70 tahun. Saya katakan sekitar, kenapa? Karena orang dulu tanggal lahirnya nggak jelas. Ya, tanggal lahirnya nggak jelas, cuman kira-kira. Wafat sekitar usia 70 tahun ayah saya. Tapi alhamdulillah, karena ayah saya, ibu saya semoga panjang umur, sehat walafiat, begitu pula dengan orang tua antum semuanya. Almarhum ayah saya karena punya saya, ya, punya saya dan punya adik-adik saya. Minimal paling sedikit setiap habis sholat kami ngucap Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Paling sedikit. Belum lagi kami baca Al-Quran, belum lagi kami juga sholawat, belum lagi kami juga berzikir dengan aneka zikir, belum lagi kami ini anak-anak ya juga sedekah, belum lagi kami ya nebar senyum. Ya, contohnya pada siang hari ini saya duduk di sini bersama Pak Adib ngajar, ya kan? Ngajar di tempatnya orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Maka di alam barzah sana ayah saya sibuk apa? Terima transfer. Ya, terima transfer yang nggak pakai ditanya, nggak pakai dicek, nggak pakai dites. Karena kalau transfernya orang lain masih dicek. Ini yang digunakan untuk transfer kira-kira ikhlas atau tidak, ya, ada riya atau tidak kalau dari orang lain. Tapi kalau dari anak untuk orang tua dan dari orang tua untuk anak itu langsung. Makanya nggak ada syarat doanya orang tua terkabul kalau ikhlas, nggak ada. Itu loh bedanya doanya orang tua sama doanya orang lain. Orang soleh, ahli sholat, ahli zikir, ahli Quran mendoakan orang lain, itu di langit pertama masih ada penelitian dari malaikat. Karena setiap naik ke langit ada malaikat yang jaga, dicek dulu siapa yang doa. Fulan pakaiannya haram enggak? Pakaiannya haram? Tidak. Pakaian itu maksudnya yang nutup auratnya, entah baju, entah sarung, entah celana. Haram tidak? Tidak. Makan makanan haram enggak? Kemasukan haram enggak tubuhnya? Kalau ada tubuhnya kemasukan haram, pakaiannya haram, sadar atau enggak sadar, sengaja atau enggak sengaja, doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang lain. Ya. Orang soleh bisa jadi diundang makan, nggak ngerti yang mengundang hartanya haram. Orang soleh bisa jadi nggak ngerti dikasih hadiah pakaian, ternyata dari harta curian, nggak ngerti. Tidak berdosa yang pakai, nggak dosa yang makan, tapi efeknya ada, dampaknya ada. Sama seperti orang minum dikasih racun nggak tahu, kena efeknya nggak kira-kira? Karena mungkin bisa sakit perut, bisa sakit parah, bisa sampai kehilangannya nyawa. Dampaknya ada, efeknya ada. Yang minum gak berdosa. Kenapa? Gak ada niat bunuh diri, gak ada niat menyakiti diri. Yang ada minuman yang halal, tapi dampaknya kena.
Beda dengan orang tua. Orang tua wa in kana kafiron, meskipun orang tua itu kafir, gak iman sama Allah Ta'ala, ini dosa yang paling besar, doa untuk anak langsung diterima sama Allah Ta'ala. Itu orang tua, gak ditanya halal enggak, haram enggak, riyah enggak, ujub enggak, sum'ah enggak ada. Begitu nembus langit pertama, ini doa orang tua, pintu langit dibuka semuanya ketujuhnya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula untuk anak kepada orang tua. Makanya dikatakan idza mata ibnu adam in qata amalu illa min thalath. Kalau anak cucu Adam meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali dari 3 jalan. Walaupun amal yang lain nyampe, nanti ada hadis yang sampai 7 jalan ya. Tapi kenapa disebut dari semua doa mukminin wal mukminat, muslimin wal muslimat, yang disebut sama Nabi cuma satu, waladun soleh yad'u lah, anak soleh yang mendoakan orang tua. Doa anak untuk orang tua ini langsung, amal anak untuk orang tua langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara umur saya, umur antum gak ada yang tahu, karena dunia ini hanya persinggahan sementara. Maka kita butuh, nanti kalau udah pindah ke alam barzah sana, butuh transfer, ya butuh transfer yang banyak. Alhamdulillah, saya katakan tadi, alhamdulillah ayah saya punya anak-anak kami. Sewaktu ayah saya masih hidup, didik anak-anaknya. Saya belum diajari ngapalkan Al-Quran, tapi ayah saya yang ngajarin saya baca Al-Quran. Ibu saya yang ngajarin saya baca Al-Quran. Saya masih ingat ibu saya waktu saya masih anak-anak, turutan itu A, I, U, Ba, Bi, Bu. Belum ada yang namanya Iqra, belum ada yang namanya, sekarang ini kan macam-macam ya metode baca Al-Quran. Dulu apa? Turutan. Sampai sekarang pun saya nggak paham artinya turutan itu apa. Ini entah dari bahasa Jawa ya. Turutan. Mungkin nanti saya akan buat metode baca Al-Quran turutan. Karena nama ini udah familiar dan sudah nggak digunakan lagi, sudah nggak dipakai lagi. Sekarang orang Iqra, apa lagi selain Iqra itu? Tilawati, apa lagi? Metode daku ya. Turutan belum ada ya. Nah, insya Allah Habib Novel mau buat turutan aja. Yang namanya sudah sangat populer. Turutan nih A, I, U, Ba, Bi, Bu, Tati itu ibu saya sendiri. Begitu saya masuk SD, ya guru di sekolah ngajarin saya baca Al-Quran, itu minta orang tuanya yang ngajarin. Cuma nanti setoran sama gurunya. Setoran sama gurunya. Ayat 1 sampai 5 surat Al-Baqarah disimak oleh ayah. Nanti saya baca depan ayah saya sampai bisa. Ayah saya yang benerin, ayah saya yang ngajarin. Setelah itu tanda tangan. Zaman sekarang anaknya nggak bisa ngaji, bapak ibunya nggak bisa ngaji. Ngeri saudara-saudara. Bapak ibunya nggak bisa nyimak, anaknya nggak bisa nyimak. Nah ini anak kan aset. Kalau saya sekarang yakin pede, insya Allah bapak saya di alam sana senangnya luar biasa. Terus kenapa seperti itu? Karena diriwayatkan dalam sebuah riwayat di sebuah kitab, ya di sebuah kitab ada seorang ayah itu yang disiksa di kubur karena amal solehnya kalah dengan amal maksiatnya. Amal solehnya kalah dengan amal salahnya. Hasilnya di kubur disiksa. 3 tahun siksa kubur berlangsung, tiba-tiba dihentikan. Nggak ada siksa kubur lagi. Maka nanya orang tadi, apa yang menyebabkan siksa dihentikan? Kok sekarang saya dimuliakan, disuguhin macam-macam? Jawabannya adalah, hari ini anakmu yang kamu tinggal wafat, bayi itu usianya 3 tahun dan hari ini belajar membaca huruf hijaiyah. Setiap hurufnya jadi pahala buat kamu dan pahalanya itu telah menghapuskan semua dosamu. Maka kamu diganti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari bencana jadi nikmat, dari azab menjadi kemuliaan. Berkat apa?
punya anak yang belajar baca Al-Quran, baru belajar baca, belum menghafal Al-Quran, belum menghafal satu ayat, belum menghafal satu surat, baru alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, baru belajar seperti itu, orang tuanya sudah dapat kemuliaan yang luar biasa.